Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materinya tentang teks cerpen. Teks cerpen ini dipelajari di kelas 9 semester 1 pada tingkat MTS atau SMP. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mengetahui diantaranya: 1. Pengertian cerpen, yang kedua, ciri-ciri cerpen, yang ketiga, unsur-unsur cerpen, yang keempat, struktur dan aspek kebahasaan dari cerpen. Apa sih yang dimaksud cerpen, anak-anak? Ayo, kita ikuti pembelajaran video berikut ini. Cerpen adalah karangan singkat yang di dalamnya ada bagian-bagian yang sangat penting. Bagian pertama adalah permulaan atau orientasi, yang kedua pertikaian, yang ketiga resolusi atau penyelesaian. Nah, itu pengertian dari cerpen anak-anak ya. Sekarang kita masuk pada berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ini banyak sekali anak-anak ya. Yang pertama, cerpen itu tidak lebih dari 10 halaman. Karena singkat ya, namanya kan cerpen. Yang kedua, cerpen itu hanya habis sekali duduk dibaca. Kemudian, dalam cerpen itu hanya ada satu peristiwa saja, tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bukan cerpen, namanya novel gitu. Kemudian dalam cerpen ada konflik, tapi konflik ini tidak mengubah nasib pelakunya. Terakhir, ciri dari cerpen itu terdapat perwatakan atau tokohnya di sini perwatakannya tidak dibahas, tidak dilukiskan secara rinci, ya, hanya singkat saja. Nah, itu pengertian dari ciri-ciri cerpen. Paham kan anak-anak? Ya, kalau paham, Bu Yuhai lanjutkan dengan unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen terbagi menjadi dua anak-anak ya. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Ada yang tahu tidak? Ya, bagus. Ya, unsur intrinsik adalah unsur-unsur di dalam karya sastra. Ingat ya, in berarti dalam. Jadi unsur intrinsik ada unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra. Di sini kita membahas tentang cerpen ya. Kita cari sini unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Ini cerpen karya Bu Yuhai ya. Nanti kalian silakan baca. Kita cari unsur intrinsiknya. Yang pertama, unsur intrinsik itu tema. Ada yang tahu tidak apa itu tema? Ya, pintar sekali kamu. Tema adalah inti cerita. Kemudian, unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita, rentetan peristiwa dari cerita cerpen tersebut. Nah, alur itu terbagi dua anak-anak ya. Yang pertama, alur maju. Biasa disebut alur progresif. Alur maju ceritanya menceritakan masa sekarang ke masa yang akan datang. Nih contohnya kamu buat cerpen. Pengalaman kamu sekarang kamu menjadi siswa MTS 4. Nanti setelah itu kamu akan melanjutkan ke MAN misalnya. Dari MAN kamu melanjutkan ke UI. Setelah dari UI, kamu bekerja. Nah, cerita maju tersebut, ya, alur tersebut kan maju. Ceritanya dari A ke Z. Masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, itu namanya alur progresif. Yang kedua adalah alur flashback. Apa itu alur flashback? Ya, flashback adalah alur mundur. Menceritakan masa-masa lalu. Ya, ceritanya tentang masa lalu.
Makanya disebut alur flashback itu dari Z ke A, mundur. Tuh. Contohnya kamu sekarang di MTS 4, kamu menceritakan masa lalu kamu tuh waktu kamu SD, kamu TK, kamu masih bayi. Nah, itu kalian tulis dalam cerpen ya, termasuk alurnya alur flashback. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsiknya adalah latar atau setting. Latar atau setting pasti ada dalam cerpen itu ya. Latar setting terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat, kedua latar waktu, ketiga latar suasana anak-anak ya. Latar suasana. Latar waktu contohnya sekarang, contoh waktu esok jam 7 tanggal 11 tahun 2020 itu latar waktu. Kemudian latar tempat, contohnya di MTS 4, di Lenteng Agung, di hutan, itu contoh latar tempat. Kemudian latar berikutnya adalah yang ketiga latar suasana. Kamu sering membaca cerpen, contohnya ini ya, cerpen pasti ada suasana yang menegangkan, suasana yang sedih, suasana yang senang. Nah, itu termasuk latar suasana. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang anak-anak ya. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang itu disebut juga point of view ya. Bukan I love you ya, bukan ya. Point of view. Posisi pengarang dalam cerita. Ini terbagi menjadi 3 anak-anak ya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang pengarang sebagai pengawas. Ya, pengarang sebagai pengamat. Contohnya apa? Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama, tokoh-tokoh dalam cerpen ini menggunakan kata ganti ya. Aku, saya, kami, tokoh-tokoh di sini. Berarti sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, tokoh-tokoh dalam cerpen ini menggunakan kata ganti dia atau ia. Yang ketiga, sudut pandang pengarang sebagai pengamat. Jadi pengarang hanya ada di luar cerita, tidak ada dalam cerita. Nih di sini dalam sudut pandang pengarang sebagai cerita di sini pengamat, kebanyakan tokoh-tokohnya nama orang, misalnya Tri, Dewi, Hashim. Nah, tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut namanya sudut pandang pengarang sebagai pengamat. Nah, selanjutnya tadi sudah ya unsur intrinsik pertama tema, udah alur sudah. Sudut pandang sudah, latar sudah, kemudian yang belum ada itu amanat. Amanat atau pesan ya, pengertian. Siapa yang tahu arti pesan atau amanat? Ya, pesan amanat itu adalah nilai-nilai mendidik, ajaran-ajaran moral yang disampaikan penulis di sini, Bu Yuhai, penulis kepada pembaca, itu amanat. Contohnya kamu membaca cerita Malin Kundang. Ada amanat yang disampaikan dalam cerita Malin Kundang tersebut, anak tidak boleh durhaka atau melawan kepada orang tua. Itu contoh amanat atau biasa disebut koda ya. Satu lagi tadi unsur intrinsiknya yaitu penokohan atau perwatakan. Apa itu penokohan atau perwatakan? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Penokohan atau perwatakan itu sifat dan sikap para tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, ini anak-anak terbagi 3 ya. Yang pertama dinamakan tokohnya protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Apa sih yang dimaksud dengan protagonis anak-anak? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Protagonis itu tokoh-tokoh cerita yang baik-baik. Itu. Kalau antagonis kebalikannya, cerita yang jelek-jelek, tokohnya di situ mempunyai sifat yang jahat. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis itu penengah, ya, pelerai antara tokoh antagonis dan protagonis. Nah, sampai di sini paham kan anak-anak ya tentang unsur-unsur sastra? Ya, bagus. Kalau paham, Ibu lanjutkan kepada bahasan berikutnya, yaitu tentang struktur cerpen.
struktur cerpen terbagi menjadi 3 anak-anak ya. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Ada yang tahu tidak? Apa itu orientasi? Ya, pinter. Orientasi itu perkenalan, ya, tahap awal perkenalan. Di situ dikenalkan tokoh-tokohnya dalam cerita siapa, settingnya di mana, ya, waktu suasananya gimana, waktunya kapan, ya seperti itu. Itu tentang latar ya, setting. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan orientasi, yang kedua komplikasi. Nah, komplikasi di sini sudah muncul tuh masalah-masalah segala macam, pertentangan-pertentangan, konflik-konflik yang ada di dalam cerpen. Nah, setelah itu bagian yang ketiga dari alur adalah tahapnya adalah resolusi. Apa itu resolusi? Ya, resolusi itu adalah penyelesaian dari konflik masalah diselesaikan di bab penutup adalah bab resolusi. Paham kan anak-anak ya tentang struktur cerpen? Ya, bagus. Kalau paham, sekarang Bu Yuhai lanjutkan tentang aspek kebahasaan dalam cerpen. Cerpen itu banyak mengandung aspek kebahasaan. Yang pertama di sini cerpen banyak menggunakan kata ganti orang. Tadi Bu Yuhai sudah ungkapkan kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku, kami, ya. Kemudian kata ganti orang ketiga, situ tokohnya memakai kata ganti dia, iya, tuh. Tuh, ciri cerpen aspek bahasanya seperti itu. Aspek kebahasaan yang kedua, cerpen banyak menggunakan penanda keterangan waktu. Waktunya pagi hari, malam, ya, esok, pukul 3, hari Rabu, tahun 2020, itu keterangan waktu banyak digunakan dalam cerpen. Nah, cerpen itu juga banyak menggunakan kosakata ya, atau kata benda khusus di situ, berkaitan dengan isi cerita tersebut disesuaikan. Nah, uraian deskripsi dalam cerpen itu dibahas secara rinci anak-anak ya, secara rinci di situ. Nah, terakhir, cerpen itu mengandung aspek kebahasanya yaitu yang disebut majas. Ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan majas? Ya, ya pinter, pinter ya. Majas itu sinonimnya dengan gaya bahasa. Di situ banyak menggunakan kalimat-kalimat yang konotasi, mengandung ungkapan yang tidak sebenarnya. Kenapa menggunakan majas cerpen? Agar cerita cerpen yang kita buat itu menjadi lebih bagus, bahasanya lebih hidup. Nah, paham kan anak-anak ya tentang aspek kebahasaan cerpen? Ya, paham? Bagus. Kalau paham, Bu Yuhai lanjutkan dengan pembedaan cerpen. Cerpen dibedakan menjadi 2 anak-anak ya. Yang pertama, berdasarkan panjang pendeknya cerpen. Yang kedua, berdasarkan isi dan tema. Ayo, siapa yang tahu cerpen yang berdasarkan panjang pendeknya? Ada berapa? Ya, pinter. Ada 3. Yang pertama, cerpen yang sangat pendek. Mungkin halamannya cuma 1 atau 2 gitu ya. Kemudian yang sedang, halamannya mungkin paling banyak hanya 5. Nah, cerpen yang panjang itu maksimal hanya 10 halaman. Nah, selanjutnya, cerpen dibagi berdasarkan isi dan tema. Nah, ini terbagi menjadi 3 anak-anak ya. Yang pertama yaitu cerpen anak-anak. Cerpen anak-anak ini membicarakan tentang anak-anak di usia SD sampai SMP. Kemudian cerpen yang dewasa. Kategori anak dewasa itu dari SMA atau kuliah. Dan yang ketiga ada cerpen keluarga. Tuh ya. Jadi cerpen berdasarkan isi dan tema ada 3. Cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah, sampai di sini sudah jelas kan pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Bahasa Indonesia itu gampang, mudah, asal kalian teliti, tidak males untuk membaca kalimat yang panjang-panjang. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan jelaskan ya. Nanti kalian di rumah membuat cerpen berdasarkan unsur-unsurnya. Pertama kamu tentukan tema, latar, alur, sudut pandang, itu tahap-tahapnya ya, langkah-langkahnya ya.
Kemudian dari cerpen yang kamu buat itu, di sini di dalamnya ada unsur intrinsik dan ada strukturnya. Strukturnya tadi ada orientasinya, komplikasi, dan penyelesaian masalah dari cerpen tersebut. Sudah paham kan anak-anak ya? Kalau sudah paham, Ibu tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.